Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa berkumpul berjumpa dalam pengajian kita ini, Bapak Siswa, yang insya Allah sebenarnya diadakan oleh Bapak lain, tapi banyak yang berhalangan. Kita sepakati ulang saja, dan alhamdulillah ini yang perdana ya, sebelumnya Bapak dalam pengajian kita yang rutin tiap pekannya pernah bersama Ustaz Nawawi. Kajian fikih ibadah kedua mengaji minoritas kita nafas. Pekan ketiga bersama Ustadz Arif, yakni kitab Hadits Al-Arba'in milik Imam Nawawi, dan yang keempat kajian fikih muamalah bersama Ustadz Hasan Ansari, Ustadz Ista Mustafa ya, dan yang terakhir dari kajian atau Ustadz yang berhalangan, insya Allah akan dijadikan oleh Ustadz Rizaluddin, dan insya Allah bersedia siap untuk mengisi kajian rutin tiap pekan agar menambah aktivitas kita, menambah keberkahan kita. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah dan membaca Al-Basmalah untuk diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita, memberikan rahmat dan memberikan keberkahan. Suaranya hilang timbul, Ustaz. Timbul. Besar ganti 10. Terdengar suaranya Bu Devi dan kawan-kawan? Terdengar, Ustaz. Terdengar, Ustaz, jelas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang. Sebelum kita mulai pengajian kita, marilah kita bersama-sama membaca Al-Basmalah dan surah Al-Fatihah untuk diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kegiatan kita, diberi kemudahan dalam setiap aktivitas dan setiap ujian yang Allah berikan buat kita. Juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saudara kita, sahabat kita, teman kita, dan kita sendiri,
yang masih masih berjuang dengan sakitnya untuk istiqomah sembuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat penyakit-penyakit kita dan diberikan Amin. kesembuhan atas izin Allah dan juga digugurkan dosa-dosa kita semua. Dan terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saudara kita, sahabat kita, teman kita, muslimin muslimat yang telah wafat mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni mereka, Amin. memberikan maghfirah, rahmah dan syafaat atas mereka. Amin. Ala hadhihi salih min A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita mulai dengan baca doa dulu. Semoga apa yang kita pelajari menjadi berkat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Bulan lalu kita membahas banyak mengenai ilmu dari kitab Kimia Sa'adah atau Racikan Kebahagiaan karya Imam Al-Ghazali. Sekarang kita membahas akhir dari intisari yang akan kita bahas dari kitab Kimia Sa'adah sebelum kita menapak menuju kitab baru yang akan kita bahas, yakni kitab Mukasyafatul Qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam beberapa pekan lalu kita membahas mengenai banyak hal, ya, membahas mengenai banyak hal, di antaranya mengenai manusia. Yang paling pokok adalah manusia itu tidak mungkin, ya, syahwatnya, kekuatan syahwatnya, kekuatan godop atau kekuatan marahnya itu lepas dari dalam diri dia sendiri. Kecuali ada satu hal atau beberapa hal yang sehingga dia bisa dan tanpa makan dan minum sehingga marah dan syahwatnya hilang dalam diri dia sendiri. Apa di antaranya? Di antaranya adalah dengan kematian, ya, atau dengan ruhnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru bisa dia menghilangkan dari dirinya kekuatan syahwat, dan kekuatan marah. Sekarang kita bahas, ya, jika, ya, yang pertama pokoknya atau poinnya, jika manusia Allah balik anugerah ini kekuatan syahwat dan marah untuk dikuasai oleh apa kemarin kita bahas? Akal, ya, akal dan hati. Maka kita bisa menjadi manusia. Manusia yang memiliki harapan seperti malaikat. Apa itu? Apa harapan kita seperti malaikat? Kebahagiaan, ya, bahagiaan untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali manusia diberikan rezeki, seringkali manusia diberikan nikmat, namun kontrol manusia terhadap rezeki dan nikmat itu sering lepas dengan
fondasi syahwat dan marahnya lebih menguasai daripada akal dan hati. Sehingga manusia yang seharusnya dalam kehidupannya memiliki fondasi utama hidup di dunia sebagai khalifah di muka bumi ini, kama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak menciptakan manusia dan jin ya, kecuali untuk menyembahku, untuk beribadah kepadaku. Maka sejatinya manusia sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup di dunia ini tidak hanya memikirkan apa makan, minum, ya, pernikahan, apalagi kehidupan dunia saja, ya, tapi itu semua menjadi jembatan manusia, terutama orang yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad, yakni Muslim dan mukmin, menjadikan jembatan kehidupan dunia ini untuk menggapai kehidupan di akhirat kelak. Apa kehidupan di akhirat kelak? Dua, ya, dua tempat, yakni surga dan neraka. Maka yang kedua adalah manusia mendambakan kehidupan setelah kematian jika mereka beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad, dalam kurung Muslim dan mukmin. Beberapa orang atau beberapa para penceramah ya mengatakan kita harus menjadi mukmin yang kuat, gitu ya. Kita harus menjadi mukmin yang kuat karena di dalam Al-Qur'an orang-orang yang bahagia adalah orang-orang mukminin. Betul, ya. Betul, memang. Tapi faktanya di antara umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang hidup dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang banyak sekali orang yang awam. Banyak sekali orang yang mungkin ya kapasitas pemahamannya tidak seperti yang orang biasanya kita gunakan. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti contohnya dalam zaman Nabi Muhammad SAW banyak sekali orang Arabi. Apa orang Arabi itu? Orang Badui, gitu ya, Arab Badui, yang mana mereka masih memiliki kepentingan mementingkan kerja untuk keluarganya ketimbang ikut hadir dalam majelis atau pengajian bersama Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika ada seorang Arabi atau orang Arab Badui ini melewati pengajian atau majelis dari Nabi Muhammad SAW, ada beberapa sahabat yang mungkin dalam cibirannya atau dalam kata-kata kecilnya, orang ini tidak mengikuti pengajian dari Nabi Muhammad SAW. Lalu bertanyalah kepada Rasulullah SAW. Dan apa jawaban Rasulullah SAW terhadap orang Arabi itu yang melewati dan tidak ikut pengajian? Nabi Muhammad SAW tidak mencela orang tersebut, tidak menghina orang tersebut, tapi mengatakan orang Arabi tersebut, orang Arab Badui tersebut adalah orang yang saat itu ketika siang sampai sorenya beribadah dengan cara mencari nafkah untuk keluarganya. Jika dia mencari nafkah untuk keluarga dan tercukupi, maka itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah. Ya, maka dari sini kita berkesimpulan, kita berharap dari setiap orang yang beriman kepada Allah dan juga orang Muslim, ya, semuanya adalah orang-orang yang kita dambakan untuk bersama kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak berharap ya, orang-orang yang hidup zaman kita atau sebelum kita, terutama di zaman kita tidak berharap mereka ini masuk neraka. Jangan sampai di hati kita terbersit ada teman kita, saudara kita, atau orang awam yang mungkin kita lihat sepintas, ya mungkin ada tindakan maksiat atau tindakan yang tidak baik gitu, atau melakukan dosa-dosa yang kecil yang besar, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, dia adalah orang pemaksiat, masukkanlah dia ke neraka. Karena banyak sekali seperti dia, ya jika tidak dibinasakan, maka dunia akan penuh dengan orang-orang yang bermaksiat. Jangan sampai kita berdoa seperti itu, karena
Nabi Muhammad pun ketika dilempari batu di Thaif sampai berdarah pun tidak mendoakan azab untuk orang-orang Thaif. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikejar dan menghindari dari kejaran orang-orang sekafir Quraisy yang ada di Mekah, di saat hendak hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sekalipun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membinasakan orang-orang yang mengejar Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq, dan tetap mendoakan, ya, karena apa? Kata Nabi Muhammad, hum la ya'lamun, mereka belum mengetahui. Karena apa? Karena orang-orang tersebut belum diberi kebaikan dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Khusus untuk umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, khusus untuk umatnya Rasulullah SAW, semua azab iqab ditangguhkan sampai dia telah meninggal. Ya, ditangguhkan, berbeda dengan umat sebelum Nabi Muhammad. Coba kita cek, ya, umat sebelum Nabi Muhammad ada umat Yahudi, umat Nasara, umat Yahudi banyak sekali ketika berbuat kezaliman, maksiatan, langsung tunai kontan diberikan azab atau iqab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga dengan umat-umat sebelumnya, kaum Nabi Lut, umat Nabi Nuh, umat dari umat-umat sebelumnya diberikan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas kemaksiatan mereka. Bagaimana dengan umat Nabi Muhammad? Tidak. Selama nyawa masih ada di dalam tubuh kita, selama kita masih bisa bertobat sebelum sakaratul maut, maka insya Allah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada satu hadis, ya. Ada satu hadis di sini saya akan buka, ya, mengenai hadis bahwasanya ada ziyadatul iman, ya. Apa itu ziyadatul iman? Tambahan iman, ya. Riwayat hadis ini kita bacakan, ya, yang mana kita lucunya ada kalimat idza khallasallahu al-mu'minin minan nar wa amanu, ya, wa amanu fama mujaladah ahadukum li sahibihi fil haqq yakunu lahu fid dunya asyadu mujadalah fil mu'minin bi rabbihim fi ikhwanihim alladzina adkhalun nar, ya, qala yaqulun rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahajjuna ma'ana fa'adkhaltahum an-nar fayaqul idhabu fa akhriju min man araftahum minhum fayatunahum fayarifunahum biswarihim la ta'kulu an-nar suwarahum faminhum man akhadathu an-nar ila ansafi saqihi faminhum man akhadathu ila ka'bai fayakhrijunahum fayaqulun Rabbana akhrijna man qad amartana thumma yaqul akhriju man kana fi qalbihi waznu dinar minal iman, ya. Yang mana intinya nanti setelah kita semua dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kapan? Pada hari setelah itu kita akan dibagikan mana penghuni surga, mana penghuni neraka. Maka orang-orang yang akhlak masuk surga, insya Allah kita amin ya rabbal alamin, ya. Ketika kita hendak masuk surga, orang-orang beriman ini melihat, ya, ada temannya, ada saudaranya, ada sepupunya, ada kerabat jauhnya yang hendak masuk neraka, yang hendak dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adkhulu an-nar ini, ya. Maka orang-orang yang beriman berkata, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa permohonannya? Rabbana, ya Tuhan kami, ya Allah, Tuhan pencipta alam semesta, ikhwanuna, kawan-kawan kami, sahabat kami, kawan karib kami, kanu yusalluna ma'ana. Mereka dulu di dunia sholat bersama kita. Yang laki-laki jamaah di masjid, ya, yang perempuan jamaah dengan keluarganya, ya. Yang di kantor berjamaah dengan kawan-kawan kantornya, yang di lapangan berjamaah ketika waktu sholat datang meskipun bukan di masjid, nggak apa-apa, ya. Wa yasumuna ma'ana, dan orang-orang ini juga yang masuk, kalau telah masuk akan masuk neraka,
yang sumuna ma'ana, mereka berpuasa dengan kami gitu. Puasa Ramadan sunnahnya juga gitu, dan tahu itu adalah orang baik ya. Wa yahajjuna ma'ana, dan juga ada kok di antara mereka yang haji atau berhaji bersama kita ya. Fa'adkhaltahum nar, apakah engkau memasukkan mereka ke neraka ya Allah, kata orang-orang yang beriman. Wa yaqul, maka Allah berkata ya kepada orang-orang yang beriman ini yang hendak masuk surga ya, idhabu, pergilah kalian ya. Siapa yang pergi? Orang-orang beriman. Diusir nggak? Nggak diusir ya. Fa akhriju man arafta minhum, maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman, keluarkanlah ya kalian orang-orang beriman, siapapun yang kalian kenali dari neraka. Maksudnya gimana Ustaz? Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang beriman untuk mampir ke neraka untuk bantu yang tadi dia kenali ya, tarik masukin surga gitu ya. Indah nggak? Indah ya, Masya Allah ya. Kita jangan bayangkan narik itu Ya kayak Allah, Ustaz semoga nanti manggil saya ya. ya, sama-sama Soleh memanggil yang ya. lain. Ada saya panggil jadi ke bawah ke surga. Ya, sama-sama panggil Amin, amin. tarik ya anaknya, keluarganya, saudaranya gitu dari neraka ya. Ini bukan seperti narik uang di ATM ya, bukan seperti narik gaji slip di kantor, tidak. Ini narik orang di neraka yang panasnya Masya Allah lebih panas daripada api unggun, atau lebih panas dari api yang ada di kompor, atau lebih panas daripada kompor induksi yang listrik, panas banget beratus-ratus kali lipat ya. Kalau kita egois mungkin masuk surga sendirian, tapi orang-orang beriman ini masih peduli kepada orang teman-temannya atau saudara kerabatnya yang tidak masuk neraka. Fakhriju man araftau minhum, maka keluarkanlah mereka, kata Allah. Fayatunahu, maka datanglah orang-orang beriman ke neraka, narik ya. Ada yang narik. Kenapa mereka bisa mengenali? Kan kita memahami masuk neraka, kita meleleh badannya hancur ya. Tapi rupanya dalam hadis ini dikatakan wajah mereka tidak rusak ya. Wajah mereka meskipun masuk neraka tidak rusak dan tidak hancur. Maka orang-orang yang dulu pernah sholat bersama kita, pernah haji, pernah puasa, yang pernah berbuat amal soleh, terutama ibadah yang wajib, kan ditarik dari neraka. Ada yang dalam riwayat ini tariknya kaki, yang mata kaki itu tarik sweat sama tangannya orang yang beriman. Ada dalam riwayat dikatakan ujung kakinya ditarik meskipun tidak kelihatan lagi ya, kelihatan ujungnya ada mukanya ditarik oleh orang yang beriman ya. Lalu dalam akhirnya Allah mengatakan kepada orang-orang beriman dan orang-orang yang tidak, orang-orang yang masih ada hati-hati iman tadi mau masuk neraka, kata Allah Subhanahu wa taala, akhriju man kana fi qalbihi waznu dinarin minal iman. Maka kata Allah, keluarkanlah ya orang-orang beriman, wahai orang-orang mukminun, siapa yang masih di hatinya ya ada timbangan 1 koin keping dinar di hatinya, meskipun saat itu dia hendak masuk neraka ya, nggak jadi masuk neraka hanya karena imannya sekeping koin. Nah, mungkin kita memahami 1 keping koin dinar itu berapa gram sih ya, mungkin ada yang mengatakan 2 gram, 1 gram ya, apa silakan ya. Itu mamankan nanti kalau luas dunia tidak bisa jadi ya. Jika memang tidak ada 1 keping koin dinar, setengah koin keping dinar ya, dia nggak jadi masuk karena masih ada iman di hatinya. Cuma man kana fi qalbihi mithqala habbah min khardal, dan juga nggak punya sekeping iman, nggak punya setengah keping iman ya, keluarlah kalian dari neraka jika masih ada iman meskipun sebesar biji sawi gitu ya. Biji sawi mungkin kita nggak pernah memikirkan sebesar apa ya. Kalau kita melihat mungkin apa namanya kacang hijau ya, kelihatan ya, kalau biji sawi kecil lah dari kacang hijau ya, kecil banget gitu ya. Maka ada beberapa orang alim soleh mengatakan sebesar biji sawi itu ibarat kita masih iman ucapan 2 kalimat syahadat. Meskipun mungkin di antara kita ada yang jarang sholat atau tidak sholat, ada yang mungkin tidak puasa Ramadan atau jarang puasa Ramadan, atau yang mungkin sholatnya cuma 2 Id saja, Idul Adha atau Idul Fitri gitu ya, atau mungkin dia masih bermaksiat tapi masih ibadah sholatnya ya.
Itu yang paling penting, 2 kalimat syahadat, tapi harus diimani oleh dirinya untuk iman kepada Allah dan Muhammad SAW. Dilanjutkan dengan ayat dari Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanah yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran katsira." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi, ya, seorang pun di antara kita yang tadi itu, meskipun nanti pada hari yaumul hisab ataupun nanti yang ketika hisab mungkin timbangan kita, ya, kita nggak tahu, wallahu alam, hari ini atau kemarin harian kita hitung muhasabah, kalkulator sendiri kita ini amalan kita itu banyak kesalahannya atau solehnya. Untuk sehari ini aja kita cek dari pagi loh, ya, amalnya banyak salahnya atau solehnya. Kalau banyak salahnya ya kita muhasabah. Karena di hari yang hisab nggak pernah Allah berbuat zalim. Tapi berbeda halnya ketika kita mau masuk neraka atau surga. Ya, itu tidak dengan hisab saja, tapi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mana rahmatnya? Ya, kita lanjut. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ada ketika ada orang-orang yang beriman kepada Allah hendak masuk ke karena masih ada iman sekeping dinar atau setengah keping dinar atau sebesar biji sawi. Maka di antara kita ini nggak boleh sedikit pun ya di hati kita terbersit untuk berdoa atau mendoakan orang yang punya masalah dengan kita, baik itu hutang piutang, baik itu mengenai kezaliman, berdoa agar dia masuk neraka, nggak boleh. Ya, kita berdoa kebaikan meskipun mungkin kita masih jengkel, meskipun kita masih dendam, meskipun kita mungkin masih ada perasaan nggak suka. Ya, namanya manusia kan manusiawi. Al insan makanul foto wanisian, manusia tempat salah dan lupa. Ya, tapi masalahnya lupa dan salah ini apakah bisa kita introspeksi atau kita betulkan atau di ya, adalah doa yang baik dan kebaikan, sehingga dengan doa kebaikan ini kita bisa berharap kebanyakan orang-orang muslim kaum muslim bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Kita lanjut, kita bahas yang tadi kimia sa'adah. Ustadz, Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi Boleh wabarakatuh. tanya nggak Ustadz? Boleh, silakan. Seling aja ya Ustadz. Enggak. Berarti eh, kita boleh ya, misalnya berdoa habis sholat suka berdoa begini, ya Allah, kelak di akhirat nanti kumpulkanlah aku bersama suami, anak, cucu, keturunan kami, orang soleh, orang tua, gitu, kedua mertua, terus guru-guru kami, gitu. Boleh ya Ustadz? Boleh banget. Boleh Di surganya Allah nanti kumpul, boleh. gitu. Amin. Makanya tadi hadis tadi adalah membahas dalam ulama mengatakan itu adalah salah satu syafaat manusia yang beriman kepada Allah itu sudah menjalannya. Jadi setiap manusia atau orang beriman yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad punya hak syafaat. Ya. Tapi Artinya itu mungkin kalau misalnya merujuk dari hadis itu, walaupun orang tersebut misalnya ngakulah Islam ya Ustadz, Islam KTP ya gitu kan, sholatnya kata Ustadz 2 Id aja dalam setahun, ya insya Allah ya Ustadz masuk surga walaupun entah kapan gitu masuknya ya. Pertanyaannya kan tadi hadisnya membahas apa? Membahas mengenai pernyataan orang yang beriman. Apa pernyataannya? Ya Rabbana atau Rabbana, apa kalimatnya? Ikhwanuna. Tadi yang hendak engkau bagikan ke neraka, saudara kami, se-Islam, seiman. Kanu yusalluna ma'ana. Dia pernah loh sholat sama kita. Kalau laki-laki kan di masjid. Oh, jadi saksi maksudnya ya? Betul, jadi saksi. Tahu nih orang ini pernah sholat sama kita dulu nih. Ya, kalau nggak pernah sholat di masjid, nggak pernah puasa, nggak pernah sholat id lah, kan kita nggak tahu itu teman kita atau bukan. Ya teman sih, tapi kita nggak tahu dia sholat apa enggak.
Ya sumuna ma'ana, pernah iftar jama'i sama kita, pernah bagi-bagi atau pernah ngobrol saya puasa Ramadan, alhamdulillah. Saksi itu guys. Hmm. Yang paling susah haji bersama kita, karena haji kan nggak semua orang punya harta cukup untuk ulang lagi dan seperti itu. Jadi saksi, jadi perlu persaksian itu. Maka setiap orang yang meninggal ini, siapapun itu, kita sekarang atau kemarin atau nanti ya, itu yang mensolatkan terutama imam itu menanyakan ya hutangnya dulu, apakah masih punya hutang apa tidak. Bahkan Nabi Muhammad dalam riwayat tidak mau menyolatkan orang yang punya hutang, meskipun nanti setelahnya ada salah satu sahabat yang hendak melunasi hutang dan jadi mensolatkan orang tersebut ya, karena sedang dilunasi oleh sahabat gitu ya, meskipun bukan saudaranya gitu ya. Maka setiap DKM mengatakan yang punya hutang berhutang harusnya dilunasi sebelum meninggal gitu, atau sebelum sholat ya. Kalau punya hutang yang bisa dilunasi ya, khawatir hutangnya tadi itu banyak ya, bisa dilunasi dalam seketika ya, hutang piutang. Terus ada yang bersaksi kan, mungkin kita perlihat di WA atau di medsos ya, saya bersaksi bahwasanya si fulan adalah orang soleh yang mengabdi untuk agamanya, yang selalu berbuat baik, saya menyaksikan sendiri tiap hari, itu boleh gitu ya. Ini sebagai salah satu saksi. Nanti ini hadis ini digunakan ketika nanti di antara kita ada yang mungkin ditarik atau mungkin kita menarik dari neraka gitu Bu Devi. Kalau dalam riwayat lain yang tadi Bu Devi tanyakan, bisa surganya bareng. Contohnya, insya Allah Bu Devi masuk surga Firdaus, suaminya di bawah nih, ya di bawah surga bawah nih. Bu Devi bisa menarik suaminya ke surga Firdaus, karena Bu Devi sudah di surga Firdaus. Tapi kalau nggak ada yang di surga, Amin ya Allah. amin. Tapi kalau nggak ada di surga Firdaus, nggak ada yang bisa narik ke atas. Syaratnya harus ada yang di atas dulu nih, gitu. Siapa Oh misalnya Bu gitu ya. Devi, ya Bu Istiqomah atau Bu Amir. Amin ya Allah. Oke, silakan Bu Devi, ada lagi yang mau ditanyakan? Sambil berjalan aja Ustaz. Oke, kita lanjut ya. Maka ada beberapa orang soleh ya, ada beberapa orang soleh dalam amaliah sehari-harinya. Ini bukan perkara bid'ah atau tidak ya, ini perkara amalia yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Seringkali kita ya dalam sehari-hari kita atau mungkin beberapa kali itu ada rasa tidak tenang, ada rasa was-was ya. Maka dianjurkan oleh orang-orang soleh ini ketika setelah sholat ya, untuk memegang dada kanan. Ya, mana dada kanan ini ya? Kalau laki-laki kan kelihatan. Kalau perempuan silakan dipegang sendiri. Baca beberapa ayat-ayat Quran, diantaranya adalah baca ya ini ayat kursi. Terus alam nasrah. Ya, terus baca Rabbi Syrahli. Terus baca yang 3 surat terakhir, Al-Ikhlas 3 kali. Terus surah Al-Falaq dan surah An-Nas masing-masing 1 kali ya. Terus baca Assalamualaikum 3 kali yang lengkap, dan baca doa terakhir atau doa terakhirnya, Allahumma a'inna ala dzikrika wa Syukrika syukrika wa husni wa ibadika sholihin. Itu buat dibaca kapan Ustaz? Habis sholat? Selepas sholat, habis zikir boleh. Ketika kita dalam merasa tidak tenang, hati kita tidak tenang, kalau didawamkan baik, kalau tidak didawamkan ketika kita lagi tidak tenang. Tapi untuk ucapan doa Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik dianjurkan dibacakan setiap selepas sholat. Karena ini adalah doa kita, perisai kita berharap kepada Allah, bantuan Allah Subhanahu wa taala, karena selalu mengingat dzikrika, mengingat Engkau, dan juga bersyukur kepada Engkau, dan juga kita berharap ibadah kita untuk Engkau dengan cara beribadah yang baik. Jadi Allah tahu nih mana dari hamba-hamba Allah yang ingat kepada
Allah Subhanahu wa taala, meskipun Allah melihat apa yang kita kerjakan. Kan contoh gini, ya, ada orang mengatakan, kan Allah Maha tahu yang mungkin tidak tersembunyi dan tersembunyi. Maka kita berdoanya yang paling singkat, ya. Ya Allah, saya berdoa apa yang ada di hati saya, semoga Allah kabulkan. Amin. Kira-kira seperti itu bisa nggak? Ya. Kira-kira berdoa seperti itu bisa nggak? Ya Allah, saya berdoa kepadamu, semoga apa yang di hati saya engkau kabulkan. Amin. Gitu. Kan Allah tahu apa yang di hati kita, tapi nggak seperti itu, gitu ya. Sama halnya, kalau kita minta proposal kepada perusahaan atau minta dana bantuan, nggak mungkin kita mengatakan, ya, intinya saya minta bantuan, gitu. Nggak mungkin. Ada mukadimahnya, ada ucapan-ucapan terima kasihnya, ada ucapan syukurnya, dan terakhir baru apa yang kita inginkan disebutkan secara detail. Begitu pula doa dengan doa. Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan meremehkan doa, ya. Ketika doa kita akan dikabulkan kapan? Oleh Allah, ya. Kan doa kita ada 3 cara dikabulkan. Baik setelah kita berdoa, ditangguhkan atau diganti dengan lebih baik. Ketika kita ada merasa malas, ya. Ketika kita ada rasa malas untuk istiqomah dalam beribadah, terutama itulah doa kita hendak dikabulkan oleh Allah. Yang biasa dalam sholat duha, gitu ya. Justru 4 rakaat sehari, tiba-tiba jadi malas, itu tidak doa kita hendak Allah kabulkan. Baik doanya dikabulkan secara langsung atau ditangguhkan atau nanti diganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia harus sering-sering berharap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir dalam kitab Kimia Sa'adah kita bahas adalah maka intisari dari kitab Kimia Sa'adah karangan Imam Ghazali adalah apa? Yang pertama, ya, kenikmatan dan kebahagiaan kita sebagai hamba Allah untuk mengetahui hakikat Allah. Ya, mengetahui hakikat Allah gimana? Caranya mudah, ya. Dengan sering bertafakur. Tafakur itu bukan melamun, ya. Kalau melamun itu memikirkan ya diandai-andai yang ya mungkin kita bisa gapai. Contohnya, saya mau seperti Bill Gates gitu. Ya mungkin bisa saja, tapi kan perlu ada sa'yun atau usaha. Seperti ibunya Ismail ketika ada usaha. Usahanya ibu Ismail nggak gemen-gemen, ya. Usahanya ibu Ismail itu 7 kali sa'yun, usaha lari kecil dari Bukit Sofa dan Marwah. Itu 7 kali. Kalau kita sekarang, ya, mungkin kita usaha sekali 2 kali gagal, udah putus asa, gitu ya. Bisa seperti itu, ya. Tapi ibunya Ismail dalam keadaan terpepet, terhimpit di tengah gurun pasir, berlari. Kalau kita lihat sekarang mungkin Sofa dan Marwah itu pendek. Kalau zaman itu saat Nabi Ismail ada, jangan berharap pendek. Tinggi bukit, Bu, ya. Tinggi sekali, ya. Sehingga 7 kali bolak-balik baru rupanya Allah berikan bukan di bukit tersebut, tapi ada di bawah kaki Nabi Ismail ketika bayi dengan bunyi Zam-Zam, maka dari situlah air Zam-Zam ada atas izin Allah Subhanahu wa taala. Cara pertama dengan sering bertafakur terhadap penciptaan Allah. Yang paling mudah, ya, ketika ada yang sakit tidak ada obat, biiznillah sembuh, ya. Diagnosa dokter mengatakan sakit ibu ini atau sakit bapak ini stadium sekian, ya, nggak mungkin ada sembuh. Obat pun itu hanya rutin dia menahan dia, membantu dia dalam kehidupan sehari-hari, menambah usia dalam berbulan-bulan. Tapi karena dia berikhtiar, bertawakal, bersedekah atas izin Allah Subhanahu wa taala, sembuh. Dan ini tidak ada dalam ilmu kedokteran. Kalau dalam ilmu kedokteran disebut ini adalah apa, ya?
miracle atau mukjizat. Padahal itu adalah izin Allah. Kalau mukjizat beda ya di Islam. Mukjizat yang kedua, ya, yang kedua apa itu syahid dari sini? Kita diajak untuk mengutamakan hati dan akal kita menguasai kekuatan nafsu dan syahwat, ya, sehingga kita bisa menggapai kebahagiaan malaikat, ya, taat dan ridho untuk ini permasalahannya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu kan manusia transaksional banyaknya ya. Kalau mungkin kerja pengennya digaji. Kalau mungkin berkhidmat mungkin ada pengen pujian ya, karena manusia seperti itu. Maka Allah pun mengerti ya terhadap manusia-manusia yang beriman dan muslim yang kadang-kadang transaksional. Maka dalam beberapa ayat Al-Quran sering dikatakan qardun hasanan atau tijaratan, ya, lan tabur, ya, tijaratan lan tabur. Manusia adalah makhluk transaksional. Allah mengerti. Dalam ayatnya apa? Di antaranya tijaratan lan tabur atau qardun ya, tijaratan lan tabur, perniagaan yang mungkin tidak rugi. Qardun hasanan adalah suatu pinjaman yang baik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena manusia manusia transaksional. Maka ketika mereka ingin berbagi, bersedekah, mungkin di antara kita, banyak di antara kita berharap diganti dengan lebih besar. Di antara kita ketika bersedekah berharap agar Allah beri kesembuhan dan kesehatan. Ya, yang paling tinggi dari sedekah dan amal soleh adalah semuanya untuk menggapai ridhonya Allah, meskipun itu sulit, ya. Untuk proses seperti itu sulit, tapi bisa jika kita dalamkan. Nah, manusia makhluk transaksional dalam hidupnya, Allah mengerti, dan apa yang kita lakukan dari amal soleh akan Allah ganti, terutama sedekah. Baik itu yang muslim atau yang non muslim, gitu ya. Yang muslim jangan berharap semua sedekah kita digantikan di dunia, karena kita beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Dari sebagian sedekah kita akan Allah ganti sebagai tabungan kita di akhirat. Bagi yang non muslim, dalam keyakinan kita, akidah kita, akan Allah gantikan di dunia, tapi tidak punya amal soleh di akhirat. Kenapa? Karena untuk mencari atau menggapai amal soleh di akhirat, syaratnya yakni beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Allahnya Allah yang esa. Seperti itu ya. Dan ini adalah intisari dari kitab ini. Ya, yang terakhir sebelum kita tutup kitab ini, ya, kita berharap ya kita punya miftah. Apa itu miftah? Miftah itu kunci, ya. Kita berharap punya miftah. Atau kunci. Kunci apa? Kunci kebahagiaan. Ya, kunci kebahagiaan kita apa? Yakni kunci kebahagiaan kita adalah qanaah dan iman kepada Allah dan Rasul. Itu aja. Kita lagi kesulitan dalam niaga kita, qanaah. Kita lagi mungkin dalam kebahagiaan, lagi banyak harta, tetap qanaah. Ketika kita mengingat bahwa mimpi orang lain itu Nabi Yusuf diberikan untuk bisa membaca mimpi itu. Nabi Yusuf menyarankan untuk menyiapkan 7 musim untuk menghadapi 7 musim, ya, 7 musim untuk menghadapi 7 musim, yakni musim kekeringan yang kelak akan terjadi di seantero negeri Mesir dan sekitarnya. Dan juga kita sama saat ini, ya,
Dalam masa-masa sekarang ini, bagi orang-orang yang wirausaha, bagi orang yang berniaga, yang bukan PNS, yang bukan dosen, itu dalam masa mungkin kesulitan atau kegentingan. Maka kita jangan sampai berharap kepada manusia, kita berharap kepada Allah. Ya aminul mu'minin, ya. Wahai Allah yang menenangkan, yang mendamaikan hati kita, ya, tenangkanlah hati kita agar kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengajian kita hari ini untuk kitab Kimia Sa'adah sudah selesai. Silakan jika ada yang mau bertanya. Sebelum kita kitab lanjutannya, yakni kitab apa? Kitab Muqasyafatul Qulub, ya. Silakan Bu Devi dan kawan-kawan, ada yang mau bertanya? Ini Bu Istiqomah tadi izin karena baterainya habis. Jadi sudah hampir lebih dulu 15 menit. Pak Ustadz, kalau misalnya kita lagi mendapat musibah, itu baca yang tadi yang ayat kursi, alam nasro itu maksudnya biar kita lebih tenang, maksudnya ini memang harus kita jalanin, itu baca doa itu atau ada bacaan lain Ustadz? Ketika kita dapat musibah, yang paling awal kita baca adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang ketiga la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Yang keempat sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana, ya, ila akhir doa tersebut. Ya, yang terakhir kita bacakan apa yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhubung waktu kita bacakan yang tadi itu untuk kita semua, karena manusia ketika musibah yang paling kena adalah ketenangannya, kegelisihannya. Contohnya ketika gempa, nggak mungkin orang yang mungkin menutup aurat keluar rumah, pasti mungkin ada yang pakai celana pendek, yang perempuan punten, ya nggak pakai kerudung, nggak apa-apa, karena kita menghindari musibah dulu. Gitu. Baru setelah itu kalau ada untuk menutupi aurat, kita tutupi aurat, gitu. Ya, yang penting hati kita tenang dulu, berharap diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa Allah memberikan musibah untuk kita, ya, bukan berarti kita adalah orang-orang yang bermaksiat, ya. Bisa jadi itu adalah sebagai hikmah untuk kita agar kita makin bersabar terhadap ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bisa jadi di antara sekitar kita ada orang yang bermaksiat, ya, tapi kita mungkin nggak pernah menegur. Kalau nggak menegur, nggak pernah menasihati. Kalau nggak menasihati, minimal kita tidak mendoakan, ya, kebaikan atau mungkin agar Allah dapat perlindungan. Maka kita cuek terhadap lingkungan yang bermaksiat itu, baik itu dosa-dosa besar, tempat-tempat aneh, ya, maka Allah akan turunkan suatu bala, ya, ketika tidak ada yang menasihati, memberikan kebaikan, ya. Alhamdulillah, ya, di Indonesia ini ada Satpol PP atau mungkin pihak aparat keamanan yang memberikan keamanan dan juga menertibkan hal-hal tersebut, meskipun, ya, ada beberapa tempat yang tetap terbuka dan tidak ditutup. Dan yang terakhir Ibu Rian, ya, kalau kita masih ada waktu, baca doa meskipun tidak ada musibah di antara kita, akhir dari surah Al-Baqarah. Itu doa 3 ayat ya, 3 ayat terakhir. Betul. Itu doa yang Nabi Muhammad sangat bahagia dan senangi. Kenapa? Doa tersebut hanya untuk orang muslim dan dari umat Nabi Muhammad saja. Tidak ada umat lain yang berdoa dengan cara itu. Kenapa? Di dalam doanya ada apa? Contohnya, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. In artinya jika, nasina kami lupa, atau akhtana kami berbuat salah. Umat sebelumnya tidak ada doa yang ketika doa tersebut, jika kami nanti lupa, ampuni kami ya Allah, nggak ada. Hanya umatnya Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad bahagia karena tahu dari umatnya Nabi Muhammad ada yang awam atau mungkin ada yang ibadahnya kurang. Maka siapapun ibadahnya kurang atau ibadahnya rajin-rajinlah berdoa 3 surah dari akhir surah Al-Baqarah, 3 ayat dari surah Al-Baqarah tersebut. Ya, didawamkan. Kalau belum hafal gimana Ustaz? Ya, tulis atau fotokopi, tempel di depan sejadah kita. Setelah sholat bacakan, gitu ya.
Kalau di Dewan Pembacakan insya Allah nanti hafal. Kalau tetap nggak bisa bahasa Arab gimana, atau nggak bisa ngomong atau tulisan bahasa Arab, latinkan. Latinkan nggak apa-apa. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kita nggak perlu dipaksakan. Kalau bahasa Arab dilatinkan nggak bisa, terjemahkan. Ya, dengan cara yang baik. Seperti itu. Silakan ada lagi yang mau bertanya. Terima kasih Ustaz. Kita lanjut dengan kitab yang baru insya Allah ya. Kitab yakni kitab Muqasyafatul Qulub. Sebentar ini ada iklan di ya. Saya siap dulu. Kita bahas separuh dulu ya, karena tadi cukup kita bahas kitab Kinasya Anda. Sebentar saya minum dulu. Oke, sekarang kita masuk kitab yakni Muqasyafatul Qulub, masih karangan dari Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam ya. Dalam kitab ini membahas di awal dulu mengenai nasabnya Ibnu Ghazali dan lahirnya dia menjadi Us ya. Dia adalah Imam Al-Kabir. Hamid Muhammad bin Ahmad bin Ghazali. Rasul semoga apa yang kita baca ini dipercayai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita baca dalam kitabnya. Oke. Kita lihat gambarnya, Bu. Kita lihat kitabnya. Terlihat. Setiap baca kitab, kita berharap baca mukadimahnya, baca pujian kepada Allah, dan kita mendapatkan fadilah keutamaan dan kitab tersebut. yakni Alhamdulillahilladzi ahsana taqdirul kainat khalaqal ardiyyin. Gundul itu dah. Ya, gundul saya bacakan. Wa anzala al-ma' minal ma'surat wa anzala al-hub wan nabat qaddara al-razzaq wal aqwat wa ataba 'alal a'mal as-sholihat. Yang mana terjemahannya segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang bagus mengatur alam semesta, yang sangat indah mengatur alam semesta dan menciptakan bumi dan langit ya, al-ardiyyin ya, al-ardiyyin bumi dan langit bumi, dan menurunkan air dari perasaan-perasaan yang Allah turunkan dari langit. Jadi ya, dan menumbuhkan biji dan tumbuhan dan memastikan rezeki dan makanan dan membalas semua amal manusia. Kalau kita lihat ya, jamaah yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, air hujan ya, dalam penelitian rupanya air yang turun dari hujan adalah salah satu air yang bagus kandungan di dalamnya. Tapi dengan syarat air tersebut tidak terkontaminasi yang turun dari bawahnya. Contohnya gini, kita ada hujan turun di Bogor misalnya, atau di Bandung, atau di Jawa ya, atau di Sumatera atau daerah lain, turun kita tadakan dengan tempat langsung. Maka dalam penelitian ya dikatakan air tersebut bisa membawa kesegaran, bisa membawa kesehatan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi air itu yang paling sehat ya air hujan, seperti kata Imam Al-Ghazali, rezeki yang paling halal, yang tidak ada syubhat, yang tidak ada haram adalah dengan membuka mulut kita ya di tengah hujan, ketika hujan itu adalah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena zaman sekarang yang kita kerja, yang mungkin dapat gaji dari PNS, yang kerja mungkin wirausaha, kita nggak tahu ya perputaran uang itu dari mana aja. Contohnya dari PNS, dari misalnya wirausaha, rupanya uang yang dia terima sebelumnya dari sebulan, sebelumnya dari bulan dari tempat-tempat maksiat, yang mana kita nggak tahu ya. Maka kita berharap kepada Allah, apa yang kita cari rezeki itu adalah hal yang baik dan halal.
Lanjut, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad bil mu'jizat al-zahirat alladhi hasala min nuri wujudil kainat. Ya, selawat serta salam untuk Nabi Muhammad SAW yang memiliki mukjizat yang nyata, yang dari cahaya hasil keberadaan dari alam semesta atau kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi mukjizat yang paling besar yang nyata adalah apa? Al-Qur'anil Karim sampai hari kiamat. Meskipun semua kitab Al-Qur'an dihancurkan, ya, dibakar, ya, ketika kita lemah sebagai muslim di daerah atau negara, Allah tetap menjaga Quran atau keorisinal dalam Quran tersebut sampai hari kiamat. Bagaimana caranya? Caranya Allah sendiri yang memastikan tetap terjaga Quran tersebut. Wabat ya di kitab bawahnya dalam kalimat setelahnya wabat dan setelahnya kayak amma ba'du ya. Hadza kitabun ikhtartuhu dengan kitab al-badi' rusdun isonil musamma bi muqashafatil qulub al-qarib ila al-lamil quyub al-mansub ila Syekh Al-Ghazali wa qad sammaytu ta'assubi bi muqashafatil qulub a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa dzunub taqassartu fi alamiyati wahidah wahad asyarah baban liyahfadu ma fiha ulul ilmi wal albab. Jadi kitab ini sudah dicarikan oleh setelahnya. Jadi ibu-ibu dan kita semua jangan berharap ulama sebelumnya itu nulis kitab seperti ini nih. Ini kan kitabnya gundul. Tapi ulama-ulama sebelumnya ini nulis kitab itu tidak seperti ini, lebih sulit lagi. Lebih susah lagi, ya. Tidak seperti ini. Ya, lebih gundul, tulisannya mungkin tidak terlihat, maka ulama-ulama setelahnya memastikan kitab tersebut dengan cara yang baik dan benar sehingga kita bisa membacanya meskipun sekarang masih gundul. Lanjut, al-babu al-awwal, bab yang pertama, ya. Ini saya bukunya online, saya buka juga buku kitab yang saya punya, ya. Menyocokkan, ya, khawatir tulisan yang terbaca. Kalimatnya ja'a fil khabar anin nabi an sallallahu alaihi wasallam annahu ya qala annallaha ta'ala khalaqa malikat lahu junahun fil masyriq wa junahun fil maghrib. Sebenarnya bisa saya ganti ya, maksudnya pakai coretan. Kalau pakai apa namanya kita ganti sebentar ya. Oke, misalnya pakai opera atau pro ya, Oke, bismillah ya. Ja'a Allah Ta'ala khalaqa malikan lahu junahun fil masyriq wa junahun fil maghrib. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis ini ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat ya, malaikat dengan memiliki sayap. Ini malaikat artinya satu malaikat yang memiliki junahun, sayap dari timur dan dari barat. Kalau dalam riwayat malaikat Jibril saja, kalau dalam badan utuhnya itu menggenggam bumi atau dunia itu satu kepala tangan, ya, satu kepala tangan itu dunia digenggam, ya. Maka seperti itulah penggambarannya malaikat, ya, besarnya malaikat, badan atau tubuhnya malaikat. Maka jika memang Nabi Muhammad ya
Ini tidak berharap berdoa, tapi jika ya Nabi Muhammad ketika dulu di Taif mendoakan agar orang-orang Taif diberikan atau dipindahkan gunung, dibalikan untuk orang-orang Taif yang itu, ya bagaimana keadaan Taif sekarang? Ya, keadaan Taif sekarang tidak Bagus. seperti sekarang. Ya, apa Bu Devi? Bagus. Sekarang Taif sekarang bagus. Iya bagus, betul. Ya, karena Nabi Muhammad sayang, maka Taif tidak didoakan agar Dihancurkan ya. dihancurkan gunung-gunung di Taif untuk orang-orang. Ya. Padahal malaikat besarnya seperti itu. Satu malaikat aja yang tidak disebutkan namanya, itu panjang sayapnya dari timur ke barat. Waroksu tahtal arsh, dan kepalanya di bawah arsh. Ya, arshnya Allah Subhanahu wa taala. Ini lanjut. Warijlahu tahtal ardi as-sabiyah, dan kaki-kaki malaikat di bawah 7 ya, 7 bumi yang 7. Maksudnya apa? 7 lapisan bumi yang paling bawah, kan bumi kan itu punya lapisan-lapisan. Nah, itu kalinya panjangnya seperti itu. Ya, wa alaihi bi'ada di khalqillah ta'ala rish, dan juga malaikat ini punya rish. Apa rish di sini? Ya, ada yang tahu rish? Malaikat juga punya rish. Rish adalah apa rish ini? Rish adalah bulu-bulu. Ya. Nah, tadi saya baca. Fa idza shalla rajulun, maka jika, ini paling intinya. Jadi kita nggak bahas malaikatnya, kita bahas yang intinya ini. Fa idza shalla rajulun. Apa shalla rajulun? Tidak sholat, tapi bersolawat. Ya. Jika seseorang bersolawat, ya, siapapun itu, rajulun aw imra'atun, jika ada seorang laki-laki atau perempuan, ya, bersolawat, ya, min ummati, ya, dari umatku, kata Nabi Muhammad, alayya, terhadapku, maka amarahu Allah Ta'ala, Allah menyuruh siapa ini? Malaikat yang tadi disebutin, ya. Malaikat disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala di ayan gomisa fi bahri, ya, agar apa? Mengepakkan, ya, di ayan gomisa fi bahri, untuk mengepakkan di bahri, dalam lautan, min nur, cahaya, tahta al-arsy, di bawah arsy itu, wayan gomisu, ya, bihi thumma yakhruju wa yanfatu junahu fayakturu min kulli risyak fitrah. Jadi intinya malaikat akan selalu apa di sini? Selalu meneteskan kerinduan untuk orang yang kepada Muhammad, dan kata Allah Nabi Muhammad, yakni fayakhluqullah ta'ala min kulli fitrah malikan yastaghfirullahu ila yaumil qiyamah. Maka siapapun yang bersolat kepada Nabi Muhammad, maka ya Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat beristighfar untuk yang bersolawat sampai hari kiamat. Ya, masalahnya istighfar ini cuma sekali apa enggak? Istighfarnya berarti dawam. Karena kalimatnya sholat. Sholat itu berarti apa? Telah bersolawat. Berarti dia harus mendawamkan sholawat sampai dia meninggal. Ya, kita bisa nggak dawamkan sholawat kita? Bisa, Ustaz. Kapan? Sholat ketika tahiyat awal, tahiyat akhir. Nah, iya, pelit amat ya kita yang di dalam sholat 5 waktu. Cuma tahiyat awal dan tahiyat akhir saja. Maka kita berharap sholawat kita itu nggak cuma ketika sholat, tapi juga ketika hari-hari biasa. Lagi masak, bersolawat kepada Nabi. Lagi apa? Lagi jemur, bersolawat kepada Nabi. Lagi kerja di kantor, bersolawat kepada Nabi. Agar kita bisa berharap didoakan oleh malaikat-malaikat yang selalu beristighfar untuk kita sampai hari kiamat. Ya. Qala ba'dul hukama, kata sebagian orang ahli hikmah, salamatul jasad fi qillatut ta'am, selamatnya jasad kita, ya, dari qillatut ta'am. Apa ta'am itu? Makanan. Qillah sedikit, berarti sedikit makan. Berarti makan 1 sendok dong, Ustaz. Enggak. Secukupnya. Ya, kalau sebelum kenyang itu selesai makan. Kalau kita ngambil nyendok nasi sesuai takaran kita. Kalau mungkin ya, biasanya ada AIC itu, ya usahakan makannya secukupnya, jangan sekenyang gitu ya. Meskipun mungkin ini kan nanggung, Ustaz, harganya murah ya, tapi kan kita nggak boleh gitu. Kalau kita kekenyangan, nanti kita ada ibadah yang agak nggak enak dilaksanakan. Wa salamatur ruh, dan keselamatan ruh fikilatil asam. Jadi keselamatan ruh kita ini dengan sedikit berbuat dosa. Asam itu dosa, ya. Wa salamatud din, ya, dan selamat agama kita dalam sholat ala khairil anam,
untuk bersolawat kepada siapa? Khairil anam, sebaik-baiknya makhluk ciptaan Allah. Siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholat ini nggak hanya dipahami dengan apa? Dengan sholat saja. Tapi dalam riwayat lain dikatakan sholat ini juga ya adalah sholat yang 5 waktu kepada khairul anam. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta khairul anam atau makhluk yang ada di alam semesta ini. Qala ta'ala, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, ya kata Allah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, ya. Jangan kita memahami takwa itu ya udah takwa, kita mau dengerin takwa ya, mau dengerin takwa ya, tidak boleh gitu. Takwa itu dalam adalah khauf dan roja, takut dan berharap, ya. Takut kepada apa? Takut kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-roja berharap apa? Dari ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho dengan kita, ridho untuk kita dan rahmat dengan memberi rahmat kepada kita, insya Allah surganya bisa diberikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yakni ya ihsyau Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Maka kalian semua, kita semua proses setiap diri-diri kita memiliki apa? Memiliki ketangguhan nanti pada hari kiamat, ya. Yakni ma amilta liyaumil qiyamah wa ma'nahu tasaddaqu wa'malu bi ta'ah la tajidu thawabaha yaumal qiyamah. Kita di dunia ini gak hanya mencari uang saja. Kita di dunia ini gak hanya mencari kehidupan dunia saja, tapi ya kita kalau di dunia ini juga untuk beribadah. Kita berdapat uang, ya rezeki habis gajian, sisihkan uang kita mungkin 100.000, 200.000 atau mungkin 500.000 untuk sedekah rutin tiap hari, terutama pagi hari. Ya, kenapa pagi hari saya sebutkan? Karena para malaikat pagi hari masih banyak, ya, masih banyak yang mendoakan oleh umat Nabi Muhammad. Contohnya dalam dalil mengatakan, ya, bahwasanya siapapun yang bersedekah di pagi hari, berapapun itu, ya, maka didoakan oleh malaikat. Ya. Apa doanya? Allahumma a'timun fiqan falafat. Ya, kata malaikat yang pada pagi hari masih turun, ini melihat orang-orang bersedekah ketika pagi hari, ketika subuh, mungkin ketika jam 7, ya, maka malaikat mendoakan apa? Allahumma a'timun fiqan falafat. Ya Allah, berikanlah kepada orang-orang yang berinfak ganti yang lebih baik. Dan juga malaikat melihat ketika pagi hari nggak ada nih dari sukulan nggak bersedekah pagi hari. Maka didoakan orang yang nggak bersedekah pagi hari, kata malaikat, Allahumma a'timu musikan talafan. Ya Allah, siapapun yang tidak bersedekah pada pagi hari, berilah pada mereka yang menahan hartanya talafan. Apa talafan? Kerusakan. Maka mungkin di antara kita yang berharap agar niaga kita, usaha kita, harapan kita Allah ijabah, maka rutinkanlah, dawamkanlah sedekah pagi hari. Berapapun nilai nominalnya, 1.000 perak, 500 perak, 5.000 perak, atau mungkin lebih dari itu, ya. Karena Allah tidak melihat nominal jumlahnya, tapi Allah lihat dari ikhlasnya dan takwa kita untuk bersedekah mengamalkan dari amal soleh. Karena sedekah diantaranya adalah juga perintah dari Allah, bukan anjuran tapi perintah. Ya, kita disuruh bersedekah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam awal surah Al-Baqarah dikatakan, ya, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa apa diantara ciri-cirinya? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka infakkan. Yang paling utama kalau infak itu kepada suami, kepada istri, kepada anak, lanjut kepada orang tua, lanjut kepada kerabat, lanjut kepada orang-orang fisabilillah. Siapa orang-orang dalam safar fisabilillah, lanjut kepada anak-anak yatim dan miskin dan fuqara, ya, seperti itu. Lanjut ya, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat selanjutnya ya, dalam ayat terpisah lainnya,
Apa di sini dikatakan kebaikan dan keburukan akan Allah balas karena apa? Itulah dunia. Ya, jika kita beriman kepada Allah ya bisa, kita itu beriman bahwa kebaikan dan keburukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya, fa innal malaikah was sama wal aradu wal lailu wan naharu yaumal qiyamah yashhaduna bima amila ibnu adam min khairin aw syarri taati aw maksiyah hatta ayat anna jawarihu tashhadu alaihi wal ardu tashhadu lil mu'min waz zahid. Ya. Jadi rupanya ya kata Imam Ghazali di sini ya sesungguhnya para malaikat dan langit-langit dan bumi dan malam ya dan siang, jadi kita nggak bisa melihat siang itu benda, malam itu benda, bumi itu benda, enggak salah. Bumi, siang, malam, langit itu hidup berzikir kepada Allah. Apa zikirnya contohnya? Contohnya nanti di akhir ini ya, kalau kita masih ada waktu ya. Oke, yaumul kiamah, nanti pada hari kiamat ya, yang tadi itu saya sebutkan bersaksi terhadap amalan Ibnu Adam. Contohnya langkahnya untuk ke masjid itu dicatat kebaikan oleh Allah dan bumi, langit, tanah, batu menjadi saksi atas langkah kebaikan kita. Kalau ada langkah kemaksiatan juga dihitung dan mereka menjadi saksi atas kemaksiatan kita. Ya, 1.000 meter, 3.000 meter, 1 kilometer, 10.000 kilometer, gitu ya. Dihitung dan mereka tanah dan aspal pun menjadi saksi atas kita semua. Ya. Fatakul dan mereka semua mengatakan, siapa yang mengatakan? Malaikat, langit, bumi, malam, siang mengatakan apa? Sholla alaihi jahada. Jadi orang-orang ini ya, orang-orang ini mana? Orang-orang yang tadi yang ini yang bersaksi untuk orang-orang beriman, barang-barang tersebut mengatakan apa dikatakan oleh mereka? Shalla alayya wa shoma wal hajja wa jahada wa fayafru al mu'min waz zahid. Jadi orang-orang ini juga bersolawat. Ya. Ada yang mengatakan solawat, ada yang mengatakan sholat. Ya, wasoma wahajja, berpuasa juga, ada yang haji juga, ada dan berjihad. Sudah jihad apa? Enggak dengan pedang, enggak dengan pisau, enggak dengan tembakan, enggak dengan bom. Berjihad, sedekah pun jihad, kerja pun jihad, menjaga hawa nafsu juga jihad. Ya, fayafru al mu'min waz zahid. Ya, maka orang-orang mukmin senang karena tadi itu bumi, langit, siang, malam, malaikat bersaksi bahwasanya orang-orang yang tadi itu ya orang-orang mukmin ya diberi persaksian oleh alam semesta bahwa mereka adalah orang-orang baik. Dan lanjut lagi ya, langit, bumi, malaikat, siang, malam bersaksi watasyhadu alal kufar wal asi dan bermaksiat fataqul dan berkatakan asroka alayya ya. Maka kata Allah asyraka alayya dhahri. Maka orang-orang ini tadi bermaksiat dan kafir, mereka bersyirik kepada Allah di belakangku dan minum-minuman. Tersambung suaranya, tadi terputus ya. Ya, kita lanjut. Kaya uwale, ya kata Allah Subhanahu wa taala, inna nakishuhu fil hisab arhamar rahimin. Sungguhnya nanti pada hisab Allah Maha Arhamar Rahimin. Lebih maha pengasih daripada yang lain. Kita yang mungkin ada maksiat di antara kita, balik lagi kepada dalil yang sebelumnya. Meskipun kita ada maksiat, jika masih ada iman sebesar biji sawi, sebesar keping dinar atau setengah keping dinar, jika masih ada iman, jika Allah menghormati dan memberikan kepada kita sayang, maka kita tidak akan masuk. Jadi masuk surga neraka itu pertama masuk neraka bukan karena amal ibadah saja, tapi dari rahmatnya Allah Subhanahu. Lanjutnya, ya, ini agak singkat ya. Ini langsung hikayah ya. Padahal dalam kitabnya ada pembahasan ya.
ada pembahasan mengenai lain. Perlu kita cek ya. Kitab saya ada pembahasan mengenai lain. Saya tulis di sini saja. Ya. Al-mu'min, siapa orang beriman? Ya. Siapa orang beriman? Ya. Orang beriman adalah yang memiliki 7 tanda ini. Apa diantaranya? Yang pertama, lisanuhu, lisannya. Lisannya apa? Lisannya itu melarang dia untuk berbohong, untuk bergibah, untuk berbuat namimah, adu domba, untuk untuk mengatakan suatu yang dusta dan bohong. Ya, tapi malah lisannya selalu sibuk dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala, membaca Quran, dan juga muhasabah terhadap amal-amal. Yang kedua, ya, hatinya. Hatinya kenapa? Hatinya itu ya tidak keluar darinya permusuhan, kebencian, hasad untuk saudaranya. Karena kita kemarin sudah bahas ya, di kimia sa'adah, jika hatinya itu terbalik atau rusak atau tidak dikuasai, maka yang menguasai adalah marah dan syahwatnya. Kalau marah sama syahwat sudah menguasai, maka itu rusak, hatinya tertutup. Lanjut yang ketiga adalah apa? Yang ketiga pandangannya. Pandangannya terutama yang laki-laki mungkin melihat perempuan, menjaga dari yang haram, menjaga dari apa pandangan-pandangan yang tidak baik, ya, menjaga dari penglihatan dia untuk ingin memakan dan meminum yang tidak baik atau menggunakan pakaian yang tidak baik. Yang laki-laki kan tidak boleh menggunakan sutra, yang perempuan tidak boleh menggunakan pakaian yang membuka auratnya. Yang meskipun itu sebagai tugas, mungkin ada tugas untuk membuka aurat, mungkin ada hijab atau kerudungnya, ya kita harus punya komitmen terhadap agama kita, ya. Syukur-syukur Allah beri kemudahan untuk dapat pekerjaan, yang mana pekerjaan tersebut Allah mudahkan untuk bisa sholatnya dengan tenang, menutup auratnya dengan baik, ya. Yang keempat, ya, batnuhu, perutnya, ya. Perutnya tidak diisi dengan makanan-makanan yang haram, ya, tidak diisi dengan makanan-makanan yang berbuat dosa setelahnya. Yang terakhir, yang kelima sebelum terakhir, ya, tangannya. Tangannya apa? Tangannya tidak mengambil sesuatu yang tidak baik dan haram. Yang keenam, kakinya, ya, kakinya tidak melakukan sesuatu yang tidak baik, menendang orang itu tidak baik, melangkahkan kaki untuk suatu tempat maksiat itu juga tidak baik. Dan terakhir, taatnya, taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Taat dan tidak taat itu tergantung pada kita. Yang paling mudah, carilah kawan-kawan yang dengan kawan-kawan tersebut bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang terakhir ini cerita, ya. Cerita apa? Cerita panjang atau pendek, ya. Pendek seperti ini. Kita tutup, kita buka lagi, ya, share-nya dalam hadis surah Iliyat. Hikayah, ya, yang kemarin bertanya, ya. Bainama Daud alaihissalam jalisun fi sum'atihi yatlu az-zabur, ketika, ya, Nabi Daud dalam kesendiriannya, keluarnya membaca kitab Zabur, iqra'a, sudah. Maka seketika dia melihat dudah. Apa dudah? Bukan duda, ya. Duda itu adalah ulat, gitu ya. Ulat merah hamro, warnanya merah, merah banget. Kalau ahmar merah, ya. Kalau hamro merah banget, ya. Apa merah, ulat merah? Saya belum pernah melihat ulat merah, ya. Mungkin di sana ada ulat merah, ya. Turab, di debu. Faqala fi nafsihi, maka Nabi Daud mengatakan dalam dirinya, ini ada ulat warna merah banget, ada di debu, dia ngapain ini? Allah, kata Nabi Daud, ma'aradallahu biha bidudah. Allah ngapain sih? Apa yang Allah kehendaki terhadap dudah ini, terhadap ulat ini? Apakah ulat ini cuma ngelingkup-lingkup gitu aja, gitu, kata Nabi Daud.
maka fa'adinallaha lidudah hatta ta'alamat. Maka Allah mengizinkan untuk dudah ini, ulat ini berbicara kepada Nabi Daud mengatakan, ya Nabiullah, kata ulat ini, wahai nabinya Allah, amma nahari, sedangkan siangku, kata ulat ini, alhamani rabbi, Allah memberi ilham kepadaku, an aqula fi kulli yaumin, agar aku mengatakan setiap hari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebanyak berapa? Alfu marrah, 1000 kali. Bu, ya, mungkin saya juga. Kita cek ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah nya kita ini apakah bisa lebih hebat daripada ulat ini atau tidak? Mungkin 100 kali udah aduh capek Ustadz, atau mungkin 200 kali aduh capek Ustadz. Tapi ulat ini ya, yang mungkin nggak kerja kayak kita ya, kerja di kantor. Tapi ulat ini ya, dalam paginya ya sampai siangnya ya, itu mengatakan subhan, tasbih, tahmid ya, sama tahlil 1000 kali gitu ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa amal laili, kata ulat ini kepada Nabi Daud, falhamani rabbi, maka Allah memberi ilham kepadaku, an aqula fi kulli lailah, untuk mengucapkan setiap malam apa? Allahumma sholli ala Muhammad an-nabi al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salam alfu marrah. Ya, kata ulat ini kepada Nabi Daud, Allah mengilhamiku setiap malam untuk mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad an-nabi al-ummi wa ala alihi wasallam 1000 kali. Berapa, Bu? 1000 kali. Masya Allah. Fa anta ma taqul hatta astafidu minka. Ya. Apa yang kamu ucapkan sampai kamu bisa bermanfaat dia bagi dirimu sendiri. Karena diri Daud, maka Nabi Daud menyesal. Ya, dia cuma baca Zabur, melihat, menyesal, rupanya amalannya lebih banyak ulat, Bu. Ulat ini yang warna merah daripada Nabi Daud, ya. Ulat ini pagi sampai siangnya bertahmid, bertahlil, bertakbir kepada Allah, malamnya bersolat kepada Nabi Muhammad. Ya. Maka itulah hikmah dari kisah pertama mengenai Nabi Daud dan ulat yang berwarna merah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada yang mau bertanya mengenai ulat ini, gitu ya. Sebelum kita tutup kajian kita, Bu Devi dan kawan-kawan, silakan. Ustaz, Iya. bagaimana caranya? Ini di luar itu aja yang nggak apa-apa ya Ustaz. Silakan, boleh. Ini mengurangi rasa malas Ustaz. Ya Allah, atau keburu-buru gitu Ustaz. Jadi kata Ustaz kan ada zikir sampai sholawat ya. 1000 kali apa berapa tadi? 1000. Nah, 1000. Paling juga 100 Ustaz tiap sholat, habis sholat. Belum nyampe 500. Jadi 5 waktu ya 500, cuma 100. Nah, itu kadang-kadang kan kalau ibu-ibu mah Ustaz keburu-buru, banyak yang dikerjain lah gitu. Gimana ya Ustaz ngurangi rasa malasnya itu? Aduh ya Allah. Oke, alhamdulillah. Sebenarnya malas itu adalah ketika kita ada mau kerjakan sesuatu tapi tidak diucapkan secara lisan. Contohnya gini, pagi hari bangun tidur ya, misalkan sebelumnya kita planning minimal 3 perkara yang paling pokok yang kita kerjakan yang dari wajib, atau mungkin ada tambahan dari amalan-amalan sunnah. Contohnya, saya besok mau buat sholawat ya, atau mungkin bertakbir ya 40 kali. Tulis dulu aja paginya ya, ucapkan secara lisan.
ucapkan secara lisan. Nanti alam semesta ini dan tubuh kita mengenali kondisi dan keinginan kita dari ucapan kita. Ucapkan 3 kali, nanti badan kita, alam semesta ini mengarahkan kita dengan apa yang kita tulis dan kita ucapkan. Maka dari situ kita terbiasa, maka hal-hal yang tadi Bu Devi khawatirkan bisa terhindar atau berkurang. Itu minimal berkurang. Ya, ditulis dan diucapkan karena kita seringkali apa yang kita idekan dalam pikiran kita, ya, karena kita tidak menuliskan dan tidak kita ucapkan secara lisan itu, maka kita kadang-kadang dan seringkali meremehkan, ya, diremehkan. Maka baiknya mana baca seperti baca Quran di dalam hati atau lisan? Lisan. Baiknya mana baca bacaan sholat dalam hati atau lisan? Meskipun lisan tapi tidak secara jahrun atau keras, tapi secara lisan. Seperti niat juga yang tadi Bu Devi katakan, pasti kita nggak bisa sholat itu kan nggak kerja kayak kita, tidak ke kantor, tidak ngurusi saudara kita, bapak kita atau saudara kita yang lagi dalam keadaan sakit. Nah, kita niatkan apa yang kita kerjakan untuk ibadah kepada Allah. Dibarengi kalau ada waktu senggang atau kita ada kesibukan, kita ada salawat atau zikir kepada Allah. Itu Bu. Makasih Ustaz. Iya, sepertinya ada penanya ya. Pertama dari ini, dari Ibu Emi. Oke, bertanya, sholawat tawasul agar kita sehat, boleh ya? Sholawat tawasul agar kita sehat itu boleh, ya, boleh sekali. Karena Allah akan mengabulkan setiap doa-doa hambanya. Maka kita berdoa, angkat tangan kita. Jadi, ya Nabi Muhammad pun ketika mengangkat tangan, itu tangannya diangkat sebahu, ya. Kalau mungkin sebahu gini ya, diangkat sebahu. Ya. Angkat tangannya sebahu, diangkat gini sebahu ke atas tingkat wajah, berdoa apa yang kita doakan. Maka Allah Subhanahu wa taala segan terhadap hamba-hambanya yang ketika berdoa angkat tangannya diangkat. Kan gini minta, di tengah mungkin di lampu merah minta gimana caranya? Ada yang gini gitu ya, ada yang dengan tangan gini, tapi banyak kayak gini gitu ya. Ini kepada orang aja mintanya gini. Apalagi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, angkat tangannya kita sehingga apa yang kita hajatkan Allah segan untuk tidak mengabulkannya. Gitu. Itu yang pertama. Apapun itu. Yang kedua, dari Ibu Amira, ya apakah kita boleh zikir sambil rebahan, ya, atau masa atau sinetron? Zikirnya boleh ya, sambil rebahan atau sambil masak boleh. Kalau untuk nonton sinetron kayaknya kurang baik ya. Karena di antaranya mungkin ada kisah-kisah dalam sinetron seperti itu fiksi, mengubah sugesti kita sehingga dari sugesti itu kita punya pandangan terhadap orang lain seperti yang di sinetron gitu ya. Ketika contohnya yang paling mudah, ketika ada gelas atau piring jatuh pecah, itu sering ya, maka di otak kita tersugesti akan ada musibah. Kenapa? Ya itu sugesti dari sinetron, dari televisi, ya, film-film sama, ya, mau di barat di Indonesia ya sama, gelas pecah, retak, piring pecah, ya, pecah sendiri, maka ada sugesti bahwasanya akan ada musibah yang datang di sini atau di sana. Padahal tidak demikian. Bisa jadi dia gelas pecah atau piring pecah karena kepanasan, karena kesenggol dan seterusnya. Maka baiknya berzikir boleh sambil rebahan, kalau lagi capek sambil masak boleh, sholawat juga boleh, tapi nggak yang dianjurkan tidak untuk sambil di sini. Kita nonton yang lain aja, ya, yang baik-baik ya. Kalau berita nggak baik ya kita nonton yang lain. Ada mungkin kita nonton karena banyak acara-acara yang baik ya di TVRI dan lainnya, atau mungkin olahraga sehingga kita terhindar dari sugesti yang tidak baik. Allahu a'lam bishawab. Silakan jika ada yang mau bertanya sebelum kita tutup. Sepertinya tidak ada, ya. Kita tutup kajian kita pada hari ini. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada kawan-kawan, ibu-ibu yang hadir hari ini, Pak Muhsin, Bu Devi, Bu Amira, Bu Erni, Bu Angelin, Bu Novita, ya, Bu Kartika, Bu Syarifah, Bu Mira, Bu Wita, Bu Rian,
dan juga tadi ada di istiqomah. Semoga apa yang kita hadir hari ini Allah beri kemudahan dalam amalan kita, diberkahi dari kegiatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita, karena sejatinya mereka sedang menaungi kajian kita pada hari ini meskipun secara online ya. Kita dalam kajian kita ini meskipun offline atau online, para mereka sedang menaungi kita dan menunggu doa-doa kita, berharap ya kita semua doa-doa kita Allah ijabah, dan berharap apa yang kita tawasulkan, apa yang kita harapkan, Allah beri kebaikan untuk kita semua, dan kita berharap kita istiqomah dalam berbuat kebaikan, untuk berbuat kebaikan dan berada dalam keadaan baik juga. Allahumma amin. Rabbal alamin. Mari kita bersama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika Subhanallah wa asyhadu bihamdika an la asyhadu an ilaha la illa ilaha illa anta anta nastaghfiruka astaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih kepada semuanya yang pagi hari ini. Mohon maaf jika salah karena itu dari saya. Jika ada benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Mohon maaf lahir Terima kasih batin. semuanya. Sehat-sehat Mohon maaf lahir semua. batin. Buat Sehat-sehat Ustaz dan semuanya. keluarga. Amin. ya Maaf rabbal lahir alamin. batin Ustaz, terima kasih. Saya mohon undur diri Terima kasih dulu. Ustaz. Assalamualaikum. Izin live ya. Ya, saya juga.